Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Karopenmas, rekan saya Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Yang saya hormati, yang hari ini agak beda kita hari ini press release melibatkan counterpart internasional kami yang diwakili oleh Atase Kepolisian PDRM di Jakarta. Ajun Komisioner of Police atau ACP Zakaria bin Rahim, betul Bapak ya? Beliau hadir tengah-tengah kita, lalu juga ada perwakilan dari Hubinter dan tidak lupa juga dari SPAD dan tentunya rekan-rekan kami dari Kejaksaan Agung sebagai JPU daripada kasus yang akan dimusnahkan barang buktinya. Rekan-rekan wartawan sekalian, sering sekali ketika kami mengungkap, rekan-rekan ada yang bertanya kepada kami ketika tertulis, Pak, ini DPO bagaimana, ditangkap atau enggak? Beberapa kasus memang DPO berhasil kami tangkap. Ya, ada yang kami tangkap di Indonesia dan saat ini yang kita mau rilis adalah yang kami tangkap atau pulangkan berdasarkan red notice, lalu ditindaklanjutin dengan kerjasama antara kedua negara, ya khususnya dengan negara tetangga kita Malaysia. Nah, ada juga tersangka yang kami tangkap karena mengendalikan transportasi atau mengendalikan keuangan. Jadi untuk tersangka AA kami jelaskan dulu, kita sudah ekspos kasusnya pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 6:30 pagi. Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap satu orang tersangka transportasi darat yang pada saat itu berada di dalam mobil Avanza, ya, dengan barang bukti di dalam itu ada 179 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin dengan signature khusus, ya. Selain daripada memang dikemas dalam teh Cina, itu barang bukti juga diberi stiker nice, tulisan nice, November, India, Charlie, Echo, ya. Nah, saudara Fatahillah perannya pada saat itulah penjemput darat. Yang mengendalikan, waktu itu kami masukkan ke dalam DPO, yang mengendalikan transportasi ini adalah Saudara Akbar Antoni. Yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Perulak, Aceh Timur ini. Dia merekrut tekong atau penjemput di laut, ship to ship dengan kapal yang membawa narkotika ini di perairan dari Malaysia. Di suatu titik mereka sepakati, titik ship to ship, suatu koordinat tertentu, lalu dibawa oleh tekong ke terminal tikus atau dermaga tikus di Perulak, Aceh Timur. Nah, saudara AA ini dia sudah sering bolak-balik keluar masuk Indonesia, Malaysia, keluar masuk Indonesia, Malaysia, karena sudah berada di Malaysia, tepatnya di daerah Johor selama 11 tahun terakhir bersama keluarganya. Dia di sana berbisnis perdagangan ikan, jadi semacam tempat pelelangan ikan, beli ikan dan berbisnis di sana. Nah, dia merekrut baik itu penjemput di laut maupun penjemput di darat untuk didorong kepada pemesan atau pemilik barang di Indonesia. Nah, menindaklanjutin hal tersebut, kami melakukan pengembangan dari keterangan yang kami dapat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Fatahillah, dan kami mendapatkan alat bukti baik itu keterangan dari tersangka Fatahillah maupun petunjuk lainnya bahwa beberapa hari sebelum penyitaan atau penangkapan yang bersangkutan pernah berada di Aceh Timur, lalu menyediakan mobil Avanza ini. Dan kemudian yang bersangkutan pada saat hari H
H-1 dia berangkat ke naik taksi atau naik kendaraan darat ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu dia terbang ke Batam. Nah, dari Batam pada saat penangkapan dia sudah menyeberang ke Johor melalui dermaga Batam. Ya, melalui dermaga Batam. Nah, lalu kami lakukan analisa profiling terhadap yang bersangkutan dan kami langsung berbagi informasi dengan rekan-rekan kami dari polisi di Raja Malaysia, ya, karena PDRM khususnya JSJN kami Polri dengan PDRM ada kerjasama MOU, lalu kita membuat PKS juga dengan JSJN. Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya baik itu pemulangan atau penangkapan DPO ini, lalu ada juga sharing intelijen dengan tujuan karena masing-masing negara ini sebenarnya struggle atau menderita karena narkoba ini, ya. Jadi ini adalah bentuk keseriusan Polri, Bapak Kapolri dengan tagline presisinya bahwa kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran dengan menangkapi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kita ofensif dengan menangkap kingpin, khususnya masalah transportasi, ya. Pemilik barang ini kita sudah share kemarin tim pada tanggal 26 Januari kami mengirim tim ke Kuala Lumpur untuk menjemput saudara Akbar Antoni ini, dan kita langsung sharing intelijen sehingga masing-masing instansi kepolisian negara melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menekan, mencegah, memberantas peredaran gelap narkoba di masing-masing negara. Karena kejahatan narkoba ini atau disebut illicit drug trafficking ini adalah salah satu bentuk transnational organized crime. Jadi kami tidak bisa menghadapinya hanya bekerja di dalam negeri, harus dilakukan bentuk-bentuk kerjasama. Kami informasikan bahwa bilateral meeting antar negara Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan ini terus dilakukan dengan saling berpindah memilih tempat. Nah, terakhir karena masalah COVID memang tidak ada dilakukan. Sekarang dengan border dibuka kembali, rencananya kami akan bertemu kembali di Indonesia pada bulan